Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Nurhayati Srikar, tergantung kapan ngeplay video dari kami, kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara pemimpin dalam meningkatkan kreativitas dan inovatif tim, implementasi dalam sebuah organisasi. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Abdul Aziz dengan NIM 240301020771. Kemudian ada saya Adam Ramadan dengan NIM 240301020708. Saya Ade Fitra Rezeki dengan NIM 240301020742. Kemudian ada saya Erlan Ramadan dengan NIM 240301020727. Kemudian ada saya Muhammad Syafiq dengan nomor NIM 240301020712. Selanjutnya ada saya, Reza Pasha Ginting, dengan NIM 240301020720. Kemudian ada saya, Safanisa Aweditra, dengan NIM 240301020726. Dan terakhir ada saya, Solmati Sulianti, dengan NIM 240301020771. Di sini kami ingin membuka dengan satu buah pertanyaan. Mengapa kreativitas dan inovasi penting dalam organisasi modern? Nah, di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, dunia organisasi menghadapi perubahan yang semakin cepat, kompleks, dan tidak menentu. Dinamika persaingan menuntut setiap organisasi untuk tidak sekedar efisien, tetapi juga adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai jenis tantangan. Dan juga perlu untuk melakukan kreativitas dan inovasi bukan lagi merupakan sebuah pilihan tambahan, melainkan sebuah kewajiban. Kita bisa melihat contoh banyak dari perusahaan yang besar yang kemudian bisa mempertahankan eksistensi ataupun gagal juga dalam proses berinovasi. Misalnya nih, Kodak yang dulu menjadi raksasa fotografi, kemudian karena dia tidak bisa melakukan adaptasi, dia kalah dengan perusahaan yang baru seperti Canon. Nah, dari sini kita perlu belajar bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan produk, tetapi oleh kemampuan para pemimpinnya untuk menumbuhkan budaya berpikir kreatif dan inovatif dalam sebuah tim. Fenomena ini juga menggambarkan dunia kerja modern yang dikenal dengan istilah volatile, uncertain, complex, and ambiguous, yang di mana situasi ini menyebabkan pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan prosedur, tetapi juga harus mengandalkan kreativitas. Dengan demikian, di era yang sekarang ini, pemimpin dituntut untuk memahami bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi dalam tim. Nah, untuk memahaminya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya kreativitas, inovasi, dan keterkaitannya dengan fungsi kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh saudara Adam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Nah, kreativitas dan inovasi seringkali dianggap sebagai hal yang sama atau mirip. Namun pada dasarnya kedua hal ini merupakan hal yang berbeda, di mana kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan ide baru, unik, dan orisinal. Sedangkan inovasi merupakan perwujudan dari ide tersebut dalam sesuatu yang nyata menjadi sebuah nilai, baik dalam bentuk produk, layanan, ataupun cara kerja. Nah, untuk menciptakan kreativitas dan inovasi dalam sebuah organisasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini peran pemimpin memiliki peran yang sangat penting, di mana seorang pemimpin yang efektif harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong setiap anggota tim berani untuk berpikir berbeda, mengeluarkan ide baru, dan mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini merupakan peran dari kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin transformasional tidak memerintah, namun
menumbuhkan rasa memiliki dan semangat perubahan. Dalam organisasi yang ingin tumbuh inovatif, gaya kepemimpinan ini jauh lebih relevan karena memberi kebebasan dan kepercayaan kepada tim untuk bereksperimen. Selain peran dari pemimpin transformasional, peran lain dalam menciptakan kreativitas dan inovasi adalah faktor psikologis, di mana anggota tim akan cenderung kreatif jika mereka merasa aman secara emosional, bebas dari tekanan berlebihan, dan tahu bahwa ide mereka dihargai. Di sini kehadiran pemimpin perlu untuk membangun yang namanya budaya psychological safety, di mana setiap anggota tim berada dalam suasana yang mereka aman untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut salah ataupun disalahkan. Selanjutnya, Baik, kita akan membahas tipe kepemimpinan yang menginspirasi inovasi. Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kebutuhan inovasi yang tinggi, gaya kepemimpinan menjadi faktor penting yang menentukan apakah sebuah tim akan berkembang kreatif atau justru stagnan. Pemimpin bukan sekedar sosok yang memberi instruksi, tetapi juga sumber inspirasi, motivator, dan fasilitator proses berpikir kreatif di dalam tim. Salah satu gaya kepemimpinan yang efektif dalam menemukan kreativitas adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya ini memiliki visi yang kuat, mampu menginspirasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat perubahan pada anggota timnya. Mereka tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan pertumbuhan individu di dalam tim. Pemimpin transformasional mendorong setiap anggota untuk berpikir di luar kebiasaan, mempertanyakan status quo, dan mencari solusi baru terhadap masalah yang dihadapi organisasi. Kemudian, gaya kepemimpinan demokratis juga penting dalam menciptakan suasana inovatif. Pemimpin dengan gaya ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, menghargai masukan dari berbagai sudut pandang, serta membuka ruang diskusi yang sehat. Dalam budaya seperti ini, ide-ide segar mudah muncul karena setiap anggota merasa memiliki kontribusi nyata terhadap arah organisasi. Ketika seseorang merasa suaranya dihargai, motivasi untuk berkontribusi dengan ide kreatif pun akan meningkat. Kemudian gaya kepemimpinan situasional, di mana pemimpin mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan kebutuhan tim. Dalam situasi tertentu, tim mungkin membutuhkan arahan yang jelas. Namun pada fase eksplorasi ide, mereka lebih membutuhkan kebebasan dan ruang berkreasi. Fleksibilitas seperti ini membuat tim merasa didukung, bukan dikontrol, dan hal itu menjadi kunci terciptanya inovasi berkelanjutan. Contoh pemimpin, kita dapat melihat contoh nyata penerapan kepemimpinan seperti ini pada tokoh-tokoh inspiratif dunia. Misalnya Satya Nadella di Microsoft yang berhasil mengubah budaya kerja dari kompetitif menjadi kolaboratif dengan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan visioner. Atau Nadine McCaffrey, pendiri Gojek, yang mendorong timnya untuk terus berpikir bisnis dan mencari solusi sederhana untuk masalah besar di masyarakat. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang efektif dalam menumbuhkan kreativitas bukanlah gaya yang memerintah, melainkan yang menginspirasi, memfasilitasi, dan memberi ruang bagi tumbuhnya ide-ide baru. Pemimpin seperti inilah yang menjadi katalis utama transformasi dan inovasi dalam organisasi. Baik, izin melanjutkan. Bagaimana cara membangun budaya kerja yang mendukung inovasi? Di sini tergantung kepada 3 langkah. Yang pertama adalah pada faktor lingkungan. Lingkungan kerja perlu untuk saling terbuka, saling memahami psikologis satu sama lain, dan tidak judgmental atau saling menyalahkan atas setiap kesalahan yang ada. Kemudian faktor yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting karena segala sesuatunya berawal dan bermula dari komunikasi. Apabila tidak ada ruang komunikasi dan ruang inovasi yang baik, maka budaya kerja yang mendukung inovasi tersebut akan sulit untuk dicapai. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi harus ditanamkan karena setiap pekerjaan membutuhkan kerjasama antar divisi maupun antar perorangan.
Sehingga dengan adanya kolaborasi yang baik, budaya kerja yang mendukung inovasi akan terdorong dengan baik juga. Next. Nah, baik, untuk konsep utama dari budaya inovatif sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu keamanan psikologis. Lingkungan kerja yang aman secara psikologis akan memungkinkan karyawannya bebas menyampaikan ide tanpa takut dihukum maupun dipermalukan. Yang kedua yaitu kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis harus membangun iklim kepercayaan tim dengan komunikasi yang jujur, transparan, serta menghargai martabat manusia. Kemudian yang ketiga adalah budaya terbuka dan inklusif. Organisasi harus memfasilitasi diskusi secara dua arah dan mendorong keragaman pemikiran untuk inovasi yang berkelanjutan. Kemudian, jadikan kesalahan sebagai pembelajaran. Kesalahan harus dipandang sebagai bagian yang wajar dari proses pembelajaran, sehingga segala sesuatu ke depannya dapat diperbaiki dan dapat dikerjakan dengan lebih baik lagi. Next. Baik, untuk yang terakhir, lingkungan kerja etis sebagai pendorong inovasi. Yang pertama adalah inklusivitas keberagaman. Lingkungan kerja yang etis menghargai inklusivitas dan keberagaman pendapat untuk dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan beragamnya pendapat tersebut, maka inovasi-inovasi yang tumbuh ataupun ide-ide yang muncul dapat difasilitasi dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua adalah keamanan psikologis. Kembali kepada konsep utama tadi, keamanan psikologis atau lingkungan yang aman memungkinkan ide out of the box atau ide yang bermacam-macam serta kritik konstruktif tanpa harus ada rasa takut atau tanpa harus ada punishment. Dan yang ketiga adalah keadilan secara prosedural. Pemimpin yang etis harus memastikan perlakuan adil dalam bentuk evaluasi, penilaian, dan kesempatan pengembangan karyawan ataupun pegawai kepada setiap pegawai tanpa mengkotak-kotakan atau tanpa melihat latar belakang tertentu. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya materi terkait strategi dan teknik pemimpin. Jadi di dalam mendorong inovasi sebuah tim, tentunya sebuah leader atau pemimpin pasti punya strategi dan tekniknya masing-masing. Nah, di sini kita jabarkan beberapa langkah, yaitu ada yang pertama tantangan, yang kedua melalui brainstorming, dan yang ketiga yaitu melalui pemberdayaan. Nah, yang pertama yaitu tantangan. Tantangan ini sendiri pemimpin dapat membuat sebuah sebuah tantangan terbuka gitu, atau istilahnya innovation challenge. Nah, ini adalah sebuah bentuk kompetisi sehat di dalam tim atau antar bagian tim untuk mencari solusi kreatif terhadap sebuah permasalahan tertentu. Misal kayak tantangan untuk menciptakan cara baru, meningkatkan efisiensi kinerja, lalu ada memperbaiki layanan pelanggan, atau mengembangkan strategi pemasaran baru. Nah, tantangan semacam ini tentunya tidak hanya menumbuhkan semangat kompetitif ya, tetapi juga melatih setiap anggota tim supaya dapat berpikir kritis dan juga kolaboratif. Lalu ada brainstorming. Nah, apa sih brainstorming tuh? Jadi pemimpin bisa mendorong ya kegiatan brainstorming secara rutin dalam sebuah tim. Nah, tujuan dari brainstorming ini adalah untuk menciptakan wadah bagi setiap anggota tim untuk berbagi ide tanpa rasa takut akan salah atau dihakimi. Nah, dalam sesi brainstorming ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang membimbing diskusi, bukan hanya sebagai penentu arah tunggal. Nah, jadi prinsip dasar dari brainstorming ini adalah semakin beragam ide yang muncul, maka semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang terbaik. Untuk memperkaya proses brainstorming ini, metode seperti design thinking dapat digunakan sebagai panduan dalam memahami masalah, mengeksplorasi ide, dan juga untuk menguji solusi secara kreatif. Lalu yang terakhir yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan ini pemimpin bisa memberikan ruang otonomi kepada anggota tim.
Jadi kreativitas itu pada dasarnya akan sulit tumbuh dalam situasi yang sepenuhnya dikontrol. Nah, dengan memberi kebebasan dengan otonom tadi, metode penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan tertentu, tim akan merasa dipercaya dan termotivasi untuk mencari pendekatan baru yang lebih efektif. Selain itu juga otonomi ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karena setiap anggota tim tentunya memiliki memiliki bagian penting di organisasi untuk menumbuhkan inovasi yang baru. Demikian, silakan materi berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hambatan dan tantangan dalam menumbuhkan kreativitas. Yang pertama itu budaya takut gagal, di mana budaya tim yang enggan mengemukakan ide karena khawatir dikritik dianggap tidak realistis dan menimbulkan risiko, sehingga ide kreatif sulit berkembang atau terbatas. Yang kedua, birokrasi kaku, di mana seringkali prosedur kerja yang panjang, aturan berlapis dan berbelit-belit, atau proses persetujuan yang rumit dapat mematikan semangat inovasi pekerja. Yang ketiga, pimpinan otoritatif atau pengekang, di mana gaya kepemimpinan yang terlalu otoritatif membuat bawahan kehilangan keberanian atau mengambil resiko untuk berpikir bebas atau inovatif. Yang keempat, egosentrisme sektoral atau sering disebut dengan silo mentality, di mana ketika setiap bagian bekerja secara terpisah dan jarang berbagi ide, sehingga potensi inovasi menjadi terbatas, khususnya pada proyek besar yang tidak bisa dihandle oleh satu divisi. Next. Ya, bagaimana sih cara mengatasinya? Ada 4 key point untuk mengatasi hambatan kepemimpinan yang inovatif. Yang pertama itu trust building, di mana proses ini menanamkan mindset bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan punishment atau hukuman. Yang kedua, fleksibilitas kebijakan. Caranya yaitu menyederhanakan prosedur dan tata kerja, serta memberikan ruang untuk keputusan mandiri pegawai tersebut. Yang ketiga itu mentoring dan kolaborasi, di mana kegiatan ini membangun budaya kolaboratif melalui proyek lintas tim dan komunitas terbuka baik antara atasan maupun bawahan. Yang keempat, konsistensi reward atau insentif, di mana seringkali pegawai harus diberikan penghargaan dan pengakuan untuk setiap kontribusi kreatif sekecil apapun dalam proyek kerjaan. Contoh praktik baiknya yaitu yang pertama, pemimpin memberikan contoh dengan bersikap terbuka terhadap kesalahan serta menjadikannya sebagai refleksi dan evaluasi bagi pekerjaan ke depannya. Yang kedua, menciptakan forum ide bersama dan kegiatan pengembangan tim reguler yang cukup egaliter sehingga semua pendapat dapat diperdengarkan di dalam forum yang bebas. Yang ketiga, menyeimbangkan antara pengarahan dan kepercayaan kepada tim, di mana pemimpin itu tetap harus memberikan arahan kepada bawahannya, namun untuk detail-detail kecil dapat diberikan kepercayaan kepada tim, khususnya anggota tim, sehingga dapat mengeluarkan sisi inovasinya di kemudian hari. Yang keempat, memberikan pengakuan dalam rapat dan implementasi ide kecil yang diusulkan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ketika tim dalam organisasi telah berhasil menumbuhkan kreativitas dan inovasinya, maka upaya tersebut harus memberikan dampak yang nyata bagi organisasi. Kreativitas di sini bukan hanya sekedar menghasilkan banyak ide, tetapi bagaimana ide tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah bagi kinerja dan daya saing organisasi tentunya. Nah, disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting, yaitu memastikan agar setiap gagasan yang muncul tidak berhenti pada tahap konseptual saja, tetapi benar-benar membawa perubahan yang positif. Salah satu dampak utama dari meningkatnya kreativitas adalah munculnya efisiensi dan perbaikan proses kerja. Ketika anggota tim berani bereksperimen dengan metode baru, mereka sering menemukan cara yang lebih cepat, murah, atau efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, ide sederhana dalam otomasi laporan atau penggunaan teknologi baru sering menghasilkan penghematan waktu dan biaya yang signifikan. Nah, pemimpin di sini yang mendorong inovasi akan melihat peningkatan produktivitas karena tim menjadi lebih gesit dan selanjutnya, untuk organisasi yang berhasil memupuk semangat kreatif biasanya mampu meluncurkan produk baru yang lebih cepat atau menawarkan solusi yang lebih relevan dibandingkan
pesaing-pesaing yang lain yang tidak mau menumbuhkan kreativitas dan inovasinya. Hal ini memperkuat posisi organisasi di pasar dan meningkatkan kepuasan konsumen juga. Dari sisi sumber daya manusia, budaya kreatif ini berkontribusi langsung pada tingkat kepuasan dan keterikatan kawan atau employment engagement. Ketika karyawan merasa bahwa ide mereka didengar dan memiliki dampak nyata, mereka akan lebih termotivasi, loyal, dan memiliki rasa terhadap organisasi. Sehingga pemimpin yang memberi ruang untuk berekspresi secara kreatif tidak hanya membangun inovasi, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan komitmen dalam tim. Lalu lebih jauh lagi kreativitas dan inovasi juga bisa berdampak pada daya saing jangka panjang organisasi di tengah perubahan cepat dan disrupsi teknologi tentunya. Organisasi yang inovatif memiliki kemampuan adaptasi yang baik dibandingkan yang hanya mengandalkan cara yang tradisional. Dengan menciptakan budaya kreatif yang berkelanjutan, pemimpin memastikan organisasi tetap relevan, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pada akhirnya, dampak positif dari kreativitas ini tidak hanya terlihat pada peningkatan kinerja jangka pendek, tetapi juga transformasi budaya dan keberlanjutan organisasi. Pemimpin yang mampu menumbuhkan kreativitas sebenarnya sedang berinvestasi pada masa depan karena melalui inovasi tim organisasinya dapat terus berkembang, beradaptasi, dan memenangkan persaingan. Demikian, selanjutnya Baik, setelah kita membahas berbagai cara pemimpin dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi, mulai dari pentingnya kreativitas, gaya kepemimpinan yang inspiratif, penciptaan lingkungan yang mendukung, hingga strategi nyata dan hambatan yang perlu diatasi, kini kita sampai pada kesimpulan nih bahwa pemimpin memiliki 3 peran utama. Yang pertama yaitu mengarahkan visi dan tujuan, kedua memberikan ruang, dan ketiga yaitu memberikan kepercayaan. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan mengarahkan visi dan tujuan, pemimpin yang efektif itu tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan. Pemimpin menunjukkan rasa yang ingin tahu, terbuka terhadap ide baru, serta berani mengambil risiko. Dengan pendekatan seperti ini, anggota tim akan merasa termotivasi untuk meniru semangat yang sama dengan pemimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan ruang. Selain memberikan arah, pemimpin juga berperan sebagai fasilitator pertumbuhan. Pemimpin menciptakan ruang yang aman bagi gagasan para karyawan, menumbuhkan potensi individu dengan visi organisasi, dan mengubah kreativitas menjadi hasil yang nyata. Pemimpin membantu tim membangun fondasi yang kokoh bagi terbentuknya budaya inovatif yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemimpin memiliki peran memberikan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini membentuk tim yang tangguh, kreatif, dan mampu melahirkan ide-ide segar secara mandiri. Inilah pemimpin yang dibutuhkan di era modern, yaitu pemimpin yang memimpin dengan visi, pemimpin yang memiliki kepercayaan terhadap timnya, dan pemimpin yang memiliki keberanian untuk berubah. Setiap orang di dalam organisasi memiliki potensi kreatif, namun hanya pemimpin yang berani membuka ruang dan memberikan kepercayaan yang mampu mengubah potensi itu menjadi suatu inovasi nyata. Sebagai penutup, mari kita mulai dari peran kita masing-masing menjadi pemimpin yang menciptakan iklim kerja yang positif, membuka peluang lahirnya ide baru, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Karena seperti yang dikatakan Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. Sekian dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.